Halo guys, jumpa lagi di Macam Manga. Kali ini gue mau nge-review komik Attack on Titan yang versi Omnibus ya. Ini adalah versi Inggrisnya karena versi Omnibus yang Indonesia itu belum keluar. Kabarnya sih bakal keluar ya. Jadi gue ini nggak beli komik ini, tapi ini punya keponakan gue ya. Jadi dia itu koleksi Attack on Titan. Jadi ya gue pinjam aja buat gue review sekalian ya. Sebenarnya gue juga sangat tertarik, cuma nanti bakal gue bahas ya tentang itu. Nah, covernya itu bisa gue bilang cukup spesial ya. Gue nggak tahu ini bakal kelihatan di kamera atau enggak ya. Cuma dia itu bertekstur covernya. Jadi ini kayak muka si Titannya ini, di bagian tulang-tulangnya ini, tulang hidung. Yang gini dia itu ngejendol gitu. Jadi kalau biar ada gambaran itu, ini seperti komik Dr. Stone yang versi Indonesia kalau kalian punya ya. Di situ juga kan berjendol-jendol gitu. Jadi ada teksturnya gitu. Ini benar-benar sangat nice ya sentuhan di cover ini. Tulisan Attack on Titan-nya juga timbul gitu. Jadi ini cukup bagus. Itu bagian depannya ya. Dan kalau bagian samping sebenarnya gue bilang oke, tapi gambarnya ini kurang kelihatan ya. Jadi bisa dibilang rada monoton juga sih. Padahal ini punggung buku setebal gini, tapi kurang kayak artwork menurut gue yang jelas. Jadi rada-rada mengecewakan. Bagian belakangnya itu nggak ada rangkuman ya. Jadi gue cukup senang gitu. Rangkuman itu menurut gue mengotori buku. Tapi gambar begini doang ya bisa dibilang monoton. Sorry aja ya. Ya, buku ini itu versi Omnibus yang versi Inggrisnya itu terdiri dari 3 buku ya. Jadi ya, ada 3 volume di buku ini. Makanya buku ini tuh tebal banget, lihat guys ya, tebal. Dan masalah pertama pada buku cetakan Omnibus luar negeri ini yang tidak hardcover itu kebanyakan pada bagian bukunya. Kalian bisa lihat nih, ya. Ini tuh ngelengkung. Percaya deh, gue itu baca buku awet, keponakan gue juga baca bukunya juga awet, disayang-sayang. Cuma karena terlalu tebal, ya otomatis ini kayak cekung gini gitu. Memang sih nggak bakal bermasalah atau gimana, tapi kan tetap aja gitu, greget liatnya gitu. Dan ini juga terjadi bukan di Attack on Titan ya, ini juga terjadi pada komik Guns gue, liatnya. Tuh, rada cekung gitu. Gitu. Jadi sebenarnya keputusan Indonesia kalau nyetak Omnibus cuma terdiri dari 2 volume itu udah oke sih menurut gua, karena spine-nya bakal jadi lebih kuat bagian punggung bukunya ya. Oke, sekarang kita ngomongin ukuran ya. Ukuran Omnibusnya ini lebih besar dibanding ukuran standar Attack on Titan yang individual versi Inggris ya. Jelas bakal lebih besar daripada versi Indonesia ya. Kalian bandingin aja sama ini. Fist of the North Star ya, ini kan adalah salah satu komik terbesar di Indonesia ya. Ukurannya maksud gua. Tapi masih kalah nih ya. Kemungkinan kalau Attack on Titan ini dicetak ulang di Indonesia, ukurannya bakal segede Fist of North Star sih ya. Gitu menurut gua. Dan kalau kalian bandingin lagi sama nih Jojo. Biar kalian bandingin Jojo. Jojonya versi Fist. Tuh. Gitu ya. Lebih besar yang Jojo. Gitu. Tapi kan Jojo itu hardcover ya. Jadi intinya sih kayaknya nggak bakal beda jauh sih ya. Tuh gitu. Gitu ya. Tapi buat value bisa gue bilang value-nya itu bagus banget ya. Ini tuh 3 buku. Harganya sekitar $20. $20 itu jadi sekitar 300 ribu ya. Gue ini dibeli di Periplus harganya 320 ribu. Jadi kalau kalian bisa nemuin nih di website lain harganya di bawah 300 ribu, itu berarti lagi diskon dan harus layak dibeli karena harganya di bawah harga normal gitu. Tuh ya, bertekstur gitu. Gue harap sih ini kelihatan di kamera, cuma ya nggak tahu lah. Nah, ya. Itu tentang cover dan harga ya, 320. Sekarang kenapa sih komik ini hype banget, bukan vibe, sorry. Kita bahas dari artworknya deh. Menurut gue ya, Attack on Titan ini adalah salah satu komik zaman now dengan artwork terbaik ya. Kalian lihat aja nih, di dalam komik ini tuh banyak banget gambar 2 halaman. Dan gambarnya itu nggak ngasal-ngasal guys, lihat tuh. Ya. Dia itu detail banget gambarnya, hebat banget lah ini. Ini pengarangnya itu si Hajime Isayama ya. Nah iya, Hajime Isayama itu bisa gue bilang ini adalah salah satu mangaka yang jenius di zaman sekarang ya. Karena gila deh, gambarnya dia, lihat, mantep banget loh. Tuh. Komik zaman sekarang yang bisa nandingin gambar kayak gini apa? Sebutin aja. Gue yakin nggak bakal banyak. Yang lagi populer zaman sekarang, Jujutsu Kaisen. Lagi-lagi, kayaknya di tiap review komik gue maki-maki Jujutsu Kaisen ya. Gue suka Jujutsu Kaisen, cuma lagi-lagi gue bilang gambarnya. Begitu juga dengan Chainsaw Man ya. Emang itu bagus Chainsaw Man, gue suka. Cuma
yang bisa nyaingin gambar Attack on Titan gini, artworknya mereka ini jauh ya, gila ini. Gambar Attack on Titan ini bagus banget. Tuh, ya ada. Terus kalau kalian, gua nggak tahu ya versi Indonesianya ada atau enggak. Cuma ini di versi omnibusnya ada kayak diary si pengarangnya itu cukup menarik buat dibaca kayak ginian gitu, ya. Dan kalau kalian khawatir nih kan ini tebel ya, nanti ada gambar yang kepotong, nggak usah khawatir karena ini juga bagusnya cetakan luar negeri ya. Mereka itu nggak pedit margin, lihat nih, tuh. Ada bagian putihnya gitu. Jadi nggak ada gitu kasus karena bukunya terlalu tebal, nah jadi begini posisinya gitu. Nggak, mereka itu bagus banget cetakannya. Tuh marginnya itu bagus lah, kalian enak kalau baca di sini gitu. Gua nggak tahu yang kualitas cetakan Indonesia karena kayak apa ya, cuma berdasarkan pengalaman gue ngoleksi komik Indo, mereka cetakan Indo itu kebanyakan pedit margin ya, gitu. Nah terus gue juga lagi-lagi gue nggak baca yang versi Indo, cuma komik ini tuh cukup sadis ya, jadi gue nggak tahu bagian yang seperti ini tuh disensor nggak sih di Indonesia. Cuma yang jelas kalau ini disensor, yang bagian luar negeri sih nggak bakal disensor karena mereka lebih anti sensor sih, kecuali bener-bener parah yang luar negeri itu. Jadi kalau yang kalian yang koleksi Indonesia, tolong kasih tahu gue bagian-bagian kayak gini di komik yang versi level komik disensor nggak sih? Kalau disensor sih sangat konyol ya, karena misalnya disensornya begini, jadi aneh gitulah kasarnya gitu. Ya tolong kasih tahu gue ya, karena gue nggak punya komik yang versi Indonesianya. Terus si Hajime Isayama ini gue bilang jenius kenapa? Dia itu nggak asal-asalan bikin komik gitu. Lihat nih, kayak Titannya gitu dipikirin ukur-ukurnya tuh 50 meter setinggi tembok. Terus ini kayak ini ada Titannya, tingginya 15 meter, 7 meter. Dia itu nggak ngasal ya bikin ini ya. Kan ada kayak komik kan ukurannya itu bisa dibilang ngaco gitu ya. Kalau Hajime Isayama ini gila banget. Terus dia bikin dunianya juga nggak ngasal gitu. Ada direncanain ini ada tembok luar, tembok apa ya. Kalian udah ngikutin Attack on Titan pasti udah tahu deh latar belakang dunianya, world buildingnya itu bagaimana. Udah mantep banget lah ini Attack on Titan ya. Nah, terus kalau bagian actionnya gimana? Ini komik kan tentang pertarungan. Nggak usah khawatir, kalian lihat aja nih. Wah, actionnya itu bener-bener nyampe gitu. Gemes lah kalau bacanya gitu, bener-bener bagus. Ini komik mantap lah, lihat nih kalian ya actionnya tuh 2 halaman gini. Wow, bener deh. Ini jadi kalian itu kalau kalian belum baca Attack on Titan ya, dan kalian dengar banget ini komik kok hype banget. Ini komik hype bukan tanpa alasan, karena emang gambar bagus, cerita bagus, artwork bagus, dunianya bagus, benar-benar semua itu direncanakan, plotnya bagus, mantap lah. Kalau ceritanya sendiri itu sangat menarik ya. Bukan tipikal shonen yang aku akan menjadi raja bajak laut. Sorry, bukan nyindir One Piece, gue juga suka One Piece. Cuma kalau kalian baca tipikal shonen kan kayak Black Clover, aku akan menjadi raja penyihir. Terus Bleach, ya Bleach bukan mau jadi raja, cuma intinya ya begitulah. Kalau ini tuh lain dari yang lain ya. Jadi ceritanya umat manusia itu terkurung di tembok ya. Ada ya mereka itu jadi kayak, kalau di dunia nyata kan kita sebagai manusia itu makhluk hidup dengan rantai makanan posisi paling tinggi kan. Kalau di Attack on Titan ini enggak, manusia itu di bawahnya Titan karena mereka dimakan Titan. Tapi ya topiknya kayaknya dark, cuma nanti akhirnya terbongkar apa itu Titan sebenarnya, apa itu ya ceritanya begitulah intinya lah. Si Eren ini karena ibunya terbunuh sama Titan, dia bersumpah akan ngebunuh semua Titan. Cuma ya nanti bakal ada cerita-cerita plot twist dan lain-lain lah yang sangat menarik ya. Jujur aja, gua belum selesai baca komik ini. Ya, gua itu nonton animenya season 1 doang. Udah, karena saking bagusnya, gua itu nggak ngelanjutin. Gua itu orangnya emang aneh guys. Kalau gua sangat suka sama satu karya, gua nggak bakal baca scanlation atau apa gitu. Seperti ini contohnya, gue suka banget Berserk kan ya. Lihat nih, ini gue udah beli dari sebulan lalu, tapi gue belum buka. Ini kenapa? Karena gue deg-degan bukanya gitu. Gue nungguin gitu. Ketika gue ada waktu kosong, ketika gue ada waktu luang, baru gue membaca. Nah, itu juga alasannya kenapa gue belum baca scanlation, belum nonton animenya sampai habis itu. Karena gue mau nunggu sampai gue koleksi full, baru gue baca gitu. Rencananya sih tadi gue mau koleksi yang versi kolosal ya. Jadi Attack on Titan ini di luar negeri ada 3 versi ya. Yang versi buku satuan, omnibus ini, sama satu lagi ada yang kolosal, yang gede. Cuma itu harganya gila, mahal ya.
Bisa 900 sampai 1 jutaan gitu ya. Emang isinya 5 volume, kalau ini kan isinya 3 volume gitu ya. Tapi tetap aja mahal dan dia itu gede ya, lebih gede daripada ini. Dan gak hardcover, jadi gue sangat khawatir sama posisi ininya gitu. Itu kenapa alasannya kenapa gue itu belum baca komik ini sampai tamat. Cuma gak usah diraguin lagi, ini komik bener-bener bagus ya. Gue suka banget ini world buildingnya dan segala macam. Gue yakin kalian juga setuju para penggemar Attack on Titan. Dan Indonesianya juga udah tamat ya, baru aja tamat bulan lalu volume 3-4-nya gitu ya. Jadi, oke deh, kesimpulannya ini layak dikoleksi nggak Attack on Titan Omnibus ini? Menurut gue nih ya, menurut gue yang versi Omnibus ini layak dikoleksi loh. Gue tahu versi Indonesianya udah tamat, tapi salah satu alasan gue nggak ngoleksi versi Indonesianya itu adalah karena kertasnya jelek banget. Bener deh. Waktu pertama kali itu terbit di Indonesia, jujur gue belum tahu Attack on Titan waktu itu. Dan setelah gue tahu Attack on Titan-nya itu rame banget, pas gue mau beli, udah volumenya udah bolong-bolong, males gitu. Dan tiba-tiba dicetak ulang kan ya. Dicetak ulang bukannya diperbaiki kualitas kertasnya, malah tetap bisa dibilang kertasnya lebih jelek gitu. Itu yang bikin gue, aduh, nggak dah, gue nggak bakal koleksi dah, gue mendingan nungguin aja yang versi yang gue mau aja gitu, mikirnya gitu. Itu alasannya kenapa gue nggak koleksi yang versi Indonesia. Ya, yang versi luar negeri itu emang harganya, kan udah gue bilang ini 320, bisa dapat, yang kasarnya bisa dapat 10 volume yang Indonesia. Cuma, dengan kualitas kayak gini gitu ya, kertasnya besar, lebih tebal, gambarnya yang kayak gini, ini sangat-sangat layak sih menurut gue ya. Sama gue juga nggak tahu masalah sensor ya. Kalau yang Indonesia itu disensor, ini bakal jadi alasan lebih buat ngoleksi yang versi bukan Viz, ini Kodansha ya, versi Inggris. Ya karena mereka itu nggak gila sensor, dan ya intinya layak banget itu. Ini salah satu komik masterpiece zaman sekarang lah kasarnya menurut gue. Bisa dibilang ini setara sama Berserk lah. Kalau Berserk kan hype-nya gila-gilaan dulu gitu. Kalau ini pengarangnya masih muda, masih orang zaman now kasarnya gitu. Bukan sesepuh, dan dia bisa menghasilkan karya sebagus ini gitu. Jadi menurut gue layak banget dikoleksi dengan format yang bagus gitu. Kabarnya Indonesia juga bakal nyetak ulang. Nah, gue itu sangat menantikan yang versi Indonesia. Prediksi gue sih nanti cetakan ulang Indonesia itu bakal sebesar ini ya, Fist of the North Star ini. Ya harapnya sih dengan premium book paper gitu. Ya pasti sih premium book paper sih, kalau enggak sih aneh banget. Cuma pertanyaannya adalah kapan? Itu ya pertanyaan terbesar gue, kapan? Gue itu nggak koleksi ini karena udah gue bilang gue itu pengen beli yang kolosal karena harganya mahal dan karena tidak hardcover, jadi gue masih mikir-mikir. Jadi gue beralih ke Berserk dulu ya. Cuma ya kalau Indonesia nggak bergerak-gerak kasarnya, nunda-nunda terus, dan keburu gue udah ngelengkapin Berserk ini kalau nggak salah udah sampai 9 volume ya. Kasarnya gue beli ini mungkin gue tabung sekitar sebulan 1 buku lah, atau 2 bulan sekali. Intinya dalam waktu setahun prediksi gue bakal lengkapin ini Berserk ya. Nah, kalau pada sampai saat itu si Indonesia lah, pihak pencetak Indonesia ya, Level Komik belum menerbitin omnibusnya, ya mungkin gue bakal beli yang versi kolosalnya. Gitu ya. Dan ketika gue udah beli versi kolosal, ya jelas gue nggak bakal beli lagi yang versi Indonesia. Mau ngapain sih buang-buang duit? Gue itu bukan kolektor gila yang, ya udah koleksi semua jenisnya. Enggak, gue nggak gitu ya. Kalau udah satu tipe, udah gue beli. Kayak misalnya JoJo Bizarre Adventure, gue udah beli yang versi Viz Medianya. Ya gue nggak bakal beli versi Indonesianya. Gue nungguin sampai part 4 aja, baru gue koleksi yang Indonesianya. Gitu ya. Jadi menurut kalian gimana? Gue yakin yang nonton channel gue semuanya suka banget sama Attack on Titan ya. Menurut kalian gimana yang Indonesia, versi Indonesianya? Tolong kasih tahu ke gue ya. Ini sebenarnya review sekaligus pertanyaan gitu buat membantu gue mempertimbangkan tentang yang versi Indonesia. Apakah yang versi Indonesia sensornya parah atau bagaimana gitu? Ya, gitu. Dan jadi terima kasih deh udah nonton ya. Pastiin kalian like video ini kalau kalian suka, dan juga jangan lupa subscribe dan nyalain notifikasi biar nggak ketinggalan sama video selanjutnya ya. Sampai jumpa di video selanjutnya ya guys.